Selamat sore semuanya. Bentar ya. PPT-nya bisa ditayangin langsung. Iya. Kayak gak asing ya? Sama ini ya? Wow, banyak yang pakai kaos ini siapa ya? Ya, saya harusnya mau pakai kaos ini juga, tapi karena hari ini dress code-nya hitam, jadi kayaknya nggak memungkinkan untuk saya berubah tiba-tiba. Saya tidak punya kemampuan untuk melakukan sulap ganti baju. Ya, sekedar intermezzo teman-teman. Bagi yang mau pesan kaos putih yang ada logo Galax kayak gini, sama belakangnya ada Readying the Next Generation. Kayak Kalau mau pesan, Jefferson. ya. Jefferson sendiri sih. Jefferson sama Dial itu pakai juga tuh. Ya, kalau ada yang mau pesen bisa pesen ya. Harganya Balik. 100.000. Nah, Ya, harganya kali ini lebih mahal dari tahun lalu karena masuk gimana? tahun lalu 85.000. Oh, tahun lalu 85.000. Ya. Tapi harus nunggu kayak berapa banyak. Iya, karena kalau 100.000 itu cuma beli ecer. Kalau belinya 50 ya mungkin bisa 85.000. Terus kalau mau pesan kaos next, kalau kaos next kalian udah kecilan karena kalian bertumbuh dan berkembang, atau kalian dulu dapetnya logo yang lama terus mau ganti logo yang baru, itu juga bisa. Kalau ini ready di belakang, Ya, 50.000. 50.000 kalau mau beli ini. Tenang guys, ini harganya memang nyetaknya 50.000, Nah, jadi jadi kita nggak mati. Kita tidak ambil untung, kita bayar pakai modal aja, sesuai modal. Kalian free ongkir, nggak usah bayar ganti ongkir dan bayar parkir. Dan bayar parkir. Itu penting banget. Oke, so kita berdoa sekali lagi ya. Ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih Bapak, kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami, berbicara Roh Kudus, berbicara atas setiap kami, nyatakan wahyuanmu, nyatakan dirimu sendiri atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. First of all, pertama-tama saya mau mengingatkan kalau last week kita habis merayakan sesuatu. Apakah itu ada yang ingat? Graduation. Kita mau welcome teman-teman yang di graduate minggu lalu. Boleh kalian berdiri? Yeay, siapa ya? Mana ya? Baja sama Excellent. Mana Excellent-nya? Di belakang. Oke. Thank you. Kita kasih applause ya. 1, 2, 3. Selamat datang. Welcome. Selamat datang di rumah kalian yang baru. Sudah bukan di sana, sekarang rumahnya di sini. Namanya Next. Dan I hope, kami berharap kalian bisa bertumbuh sama-sama, bangun sama-sama di tempat ini ya. Jadi kita mau belajar sama-sama. Dan sebagai new beginning lagi, memulai awal tahun ajaran yang baru ya. Siapa yang baru mulai masuk sekolah yang baru? Ini baru mulai bayar uang sekolah yang baru. Karena uang sekolahnya naik guys. Anak saya naik kelas, uang sekolahnya juga naik, oke? Yang baru masuk sekolah baru ada yang angkat tangan? Wes, good job. Yang baru naik kelas yang baru? Apakah ada yang tinggal kelas? Masih ada tinggal kelas nggak sih sekarang? Kayaknya nggak ada. Hah? Nggak ada ya, kayaknya semua boleh naik kan ya? Atau dapat teman-teman yang masih sama dengan kelas sebelumnya? Atau ada yang teman-teman yang baru? Nah, teman-temannya baru lah pasti. Atau ada yang masuk university baru? Maba Wis. kita siap-siap cari. Nggak ada. Cari teman tuh. Iya, cari teman baru ya. Oke, boleh. Oke. Nah, as a new beginning, kita mau reminder kalian visinya Next. Mungkin kalian ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang kayaknya ini, tapi bener apa enggak? Nah, jadi ini kita semua yang sudah tahu kita mau remind lagi, yang belum tahu, so this is for you. I hope kalian bisa tangkap apa yang kita mau ngomongin hari ini ya. Jadi ini visinya Next, readying the next generation, oke? Bukan redying ya, readying the next generation. Ini agak medok tapi ini pelafangannya bener kok guys, you can trust it. Oke, kita bilang sama-sama, oke? Readying the next generation. 1, 2, 3. Oke, if I say Kahal next, you say readying the next generation. Oke, Kahal next? Ready the next generation. Oke. Nah,
ini visi bukan visinya Ko Yung atau Cina. Ini visinya siapa? Kita semua sebagai KHL Next, ya. Jadi kalau kalian ini for your information aja bahwa KHL Next itu bukan serta-merta terbentuk karena Ko Yung sama Cina ditunjuk sebagai papa mama di sini. Tapi kita sudah dari jauh-jauh hari, zamannya masih Ko David yang pegang, itu kita sudah memplanningkan bahwa youth-nya di KHL itu kita mau cari sebuah nama yang menjadi identitas kita. Jadi identitasnya bukan umur, karena ada di tempat lain misalnya teens, kita sudah ganti dulu youth, teens, terus ganti young. Terus kita mau coba cari nama yang tidak mewakili usia, tapi mewakili komunitas. Akhirnya kita putuskan yaitu KHL Next, dan ini launching waktu 2023 setelah waktu encounter malahan ya. Encounter. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang Ko Yung tahu Lial itu waktu encounter badannya masih kecil. Sekarang dia sudah bulking. Badannya ini baunya sudah lebar. Tak rasa sudah tidak cukup bajunya. Jadi kalau mau beli silahkan. Malah promosi. Ya, anyway. Jadi KHL Next ini bukan karena kami berdua ada di sini kemudian kita cari nama supaya ini adalah komunitas kita, bukan. Tapi memang kita sudah godok bareng-bareng bahwa kita mau punya identitas baru namanya KHL Next, dan kita pakai tagline-nya ini, redying. Kalau redying itu apa ya? Mati kembali. Hah? Oh, redying ya. Redying the next generation. Maaf ya kalau saya salah ya. Masih belajar. Ilatnya masih sukanya makan pecel jadi. Redying the next generation. Kenapa kita pakai kata redying? Waktu kemarin di TLS, saya ketemu dengan beberapa teman-teman youth pastor. Mereka tanya tentang KHL Next, kemudian tagnya apa? Ko Yung ngomong redying. Ternyata buat mereka kata-kata redying itu agak aneh, bukannya preparing. Nah lebih umum ya, preparing the next generation itu banyak orang yang pakai. Nah, kalau kita search di Google bedanya ready dan prepare, secara bahasa Indonesia itu sama, yaitu apa? Mempersiapkan, sama-sama siap. Tapi bedanya adalah prepare itu kalau kita please prepare the room, artinya ruangannya belum siap, tapi mau dipersiapkan. Bedanya kalau dengan the room is ready. Jadi ruangannya sudah siap. Kayak kita mau pergi jalan-jalan, aku sudah siap pergi jalan-jalan. Ya, barangnya sudah ada di dalam koper, tiketnya sudah siap. Beda kalau kita prepare untuk pergi. Prepare untuk pergi kita masih nyari tiketnya, harga berapa dan sebagainya. Jadi ready itu benar-benar kalau Tuhan ngomong kerjakan ini, kita semua langsung menjalankan itu semua. Jadi beda ya antara ready dengan prepare ya. Kenapa kita pakai kata-kata readying ini? Karena kita mau jadi anak-anak yang siap. Siapnya dalam konteks benar-benar bahan-bahannya sudah ada semua nih. Jadi kita ada, kita mau pergi kemana baru kita siap-siap. Tempatnya, bajunya perlu yang dingin atau perlu yang panas gitu enggak. Tapi ready itu benar-benar siap, semua sudah tinggal berangkat go. Itulah kenapa kita pakai tagline-nya readying the next generation. Jadi karena ini adalah visinya kita, jadi kita mau kita semua tahu apa itu. Jangan cuma yang tahu cuma pengurusnya tok, atau yang tahu cuma Cina sama Yung tok. Dan ditanya, jadi reading the next generation itu apa? Tidak tahu. Kita maunya kalian semua tahu, karena waktu kita nanti jalan, waktu kita buat event, kita buat kegiatan, kita buat apa, ini adalah dasarnya kenapa kita melakukan itu semua. Sebelum kita ngomongin reading the next generation, kita akan ngomongin tentang visinya KHL yang tadi kita sudah baca. Next, kita mau ulang sekali lagi ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Membawa Kristus kepada dunia dengan membangun jemaat yang sehat, dewasa, melayani, dan misioner. Karena KHL Next adalah part of GKB KHL, maka visi kita pun align dengan visinya gereja. Jadi kita tidak terus kita buat visi sendiri, kalau gerejanya visinya ke kanan, kita visinya ke kiri. No, karena kita part of KHL family,
Next pun visinya akan align dengan itu. Jadi di dalamnya nanti Reaching the Next Generation itu ya ada membawa Kristus kepada dunia dengan membangun jemaat yang sehat, dewasa, melayani, dan juga misioner. Kalau tadi kalian baca di yang pertama itu ada ayat di bawahnya, itu adalah ayat yang mendasari visi Reaching the Next Generation. Kita akan baca bergantian Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Kita baca yang cowok dulu 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Kita next. 11 dulu yang cowok-cowok ya. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Kita balik ke ayat 11 dan 12 ya. Kita akan breakdown satu-satu. Ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12 itu bilang, dan ialah, ianya itu besar, maka itu Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi di ayat ini Tuhan ngomong bahwa, karena kita ngomongin ini tentang visinya next, betul? Maka Tuhan sudah ngomong bahwa di next Tuhan sudah menetapkan bahwa ada kalian yang dipanggil jadi rasul, ada kalian yang dipanggil jadi nabi, ada kalian yang dipanggil jadi pengajar, ada yang dipanggil jadi pemberita Injil, ada juga yang dipanggil jadi gembala. Kita tidak ngomong orang lain di luar sana, kita ngomong di tempat ini, bahwa waktu Tuhan yang kasih visi ini, maka itu juga promise-nya Tuhan. Dan kita mau kalian ready kalau tiba-tiba kalian berdoa dan Tuhan ngomong sama kalian. Kalian sedang berfungsi jadi nabinya Tuhan, nyampein apa yang Tuhan ngomong. Ready kalau Tuhan kasih pewahyuan kalian tentang suatu ayat, jadi kalian bisa ngajar ke teman kalian. Ini tuh ayat ini tuh artinya gini loh, Tuhan tuh lagi ngomong ini loh. Ready kalau Tuhan panggil kalian jadi gembala, ada teman yang lost, jalannya nggak tahu kemana, kalian bawa mereka ke Kristus, bawa mereka ketemu Tuhan. Tuhan panggil kalian jadi apa? Rasul. Kemana Tuhan bawa kalian pergi, mempersiapkan gerejanya? Atau pemberita Injil. Ada orang yang bisa menyampaikan Injil tanpa takut, tanpa kayak biasa aja. Ketemu orang kayak, kamu percaya enggak Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Juru Selamat? Who knows? Siapa tahu Tuhan tiba-tiba taruh. Kalau kayak minggu kemarin kita belajar, waktu kita step out of the bubble, Tuhan bilang apa? Semua itu dipanggil. Sharon bilang apa? Get ready guys. So I wanna say the same thing, get ready. Waktu Tuhan kasih visi ini, Tuhan juga ngomong hal yang sama. Bukan rasulnya bukan di sana, nabinya bukan di luar. Tapi Tuhan bilang kok Tuhan kasih di sini, maka ada dari antara kalian. Mungkin enggak semuanya enggak. Kan Tuhan paling spesifik tiap orang. Tapi mungkin ada dari antara kalian Tuhan kasih kepekaan ekstra untuk bisa dengar suara Tuhan dan nyampein. Mungkin enggak semua, jangan wah kok itu dapat kepekaan. Untuk bagianmu bukan itu, mungkin kamu bisa ngajar. Enggak semua orang pintar ngajar loh. Ngajar yang orang lain dengar dan orang lain mudeng. Ada orang yang ngajar, hatinya sangat ingin ngajar, tapi semakin dia ngajar, semakin mumet kita. You know who? Ada orang yang kayak gitu. Siapa?
No. Mungkin bukan di situ gitu loh. Ada orang yang pengen beritakan Injil tapi nggak ketemu-ketemu, atau kamu ditaruh di tempat yang kamu bisa beritakan Injil. Dan kalau Tuhan kasih ini buat next, berarti Tuhan ngomong apa? Ada di sini. Amin? Kalian percaya? Dan waktu kita ngomong reaching the next generation, itu bukan generasi yang nanti. Betul. Nextnya itu nextnya logonya kita. Nextnya tuh ini loh. Next. Yang saat ini loh. Readying you, readying me. Coba temennya disenggol, ini maunya readying kamu loh. Readying kamu loh ini. Andel. Kamu loh ini loh, kamu loh. Jadi jangan mikir, oh ini untuk masa depan Tuhan nanti. No, kita nggak ngomong nanti kok. Tuhan kasih ini buat next. Nextnya tuh bukan next nanti loh. Nextnya next ini loh. Next yang di sini nih loh. Jadi ini ayat pertama Tuhan bilang kayak gitu. Terus tujuannya apa? Ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi saya mau balik ke ayat 11. Gue akan sedikit menjelaskan tentang apa itu rasul-rasul, apa itu nabi-nabi, apa itu pemberita Injil, gembala dan pengajar. Ini merupakan kalau dalam kekristenan ini disebut 5 jabatan atau 5 karunia yang dimiliki orang. Nah, konteksnya ini kalau di dalam next ini adalah fungsi. Bukan berarti sebenarnya kita jadi rasul, jadi Paulus itu jebret terus pakai pakaian Paulus itu ya. Tapi ada fungsi rasul-rasul itu apa? Rasul-rasul orang yang mereka pergi ke satu tempat dan mereka membentuk satu komunitas. Kalau kita baca perjanjian baru, rasul-rasul itu ketika Tuhan utus untuk jadi pemberita Injil, ketika gereja awal mula-mula berdiri, mereka modelnya adalah mereka ke satu tempat, mendirikan satu komunitas, satu gereja, selesai, mereka pindah lagi, bangun komunitas, selesai. Dan rasul itu adalah seperti itu. Kalau konteksnya sekarang, bahasanya kita ini adalah missionary. Jadi orang-orang yang pergi keluar, di mana mereka datang ke satu tempat yang mungkin belum ada komunitas yang percaya dengan Tuhan, kemudian mereka bentuk itu, habis itu mereka pindah lagi. Mereka akan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin akan muncul orang-orang seperti itu. Kemudian nabi-nabi. Nabi-nabi ini berbicara orang yang peka terhadap Tuhan. Biasanya karakternya nabi adalah mereka mendapatkan penglihatan, mereka mendapatkan pendengaran, dan juga mereka juga melakukan nubuat-nubuat. Jadi kadang ada orang-orang yang Tuhan itu memang bisa berbicara pada orang-orang tersebut. Orang-orang ini sangat peka dengan suara Tuhan. Dan termasuk nabi-nabi ini juga orang-orang yang mungkin menegur. Ketika ada sesuatu yang salah, Tuhan akan menyampaikan pada orang ini, dan orang ini akan ngomong sama, mungkin bisa orang, mungkin bisa organisasi, bahwa yang melakukan itu salah, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini nabi-nabi, orang-orang yang peka. Kemudian pemberita-pemberita Injil, ini para evangelis. Kalau kalian pernah dengar ada evangelis siapa, ini orang-orang yang membagikan kabar keselamatan. Injil disampaikan, dan mereka tidak punya apa. Orang-orang seperti ini tidak punya urat takut. Mereka mau dipepet kayak apapun sama orang-orang, mau diintimidasi sama apapun, tapi dia tahu bahwa dia harus menyampaikan kabar keselamatan kepada setiap orang. Ini orang-orang yang memberitakan Injil. Orang-orang yang pemberita Injil ini rasa haus untuk menyampaikan kasih karunia itu sangat-sangat tinggi. Sehingga kita ketemu orang, diajak ngomong, kalau mati masuk surga apa neraka? Ditanya gitu. Terus kenapa kok masuk surga? Kenapa kok masuk neraka? Tanya, ujung-ujungnya adalah orang ini akan menyampaikan kabar keselamatan kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Ini pemberita-pemberita Injil. Kemudian gembala. Gembala ini orang yang dipercaya Tuhan untuk mengelola domba-dombanya tadi. Jadi tugas gembala itu ya yang bikin kandang, bikin tempat, ngasih makan. Ini dilakukan oleh gembala-gembala. Jadi gembala ini akan memanage orang-orang yang quote and quote tadi rasul-rasul sudah bikin satu komunitas. Biasanya akan ada gembalanya. Jadi orang-orang yang akan memanage orang-orang domba-domba yang ada di dalam, yang ada di bawahnya. Ketika terjadi sesuatu, maka gembala ini akan take care. Ketika dombanya sakit, dia akan rawat. Dombanya hilang, dia akan cari. Ini tugas-tugas dari gembala. Kemudian pengajar, jelas pengajar. Ini orang-orang yang bisa
menjelaskan Alkitab secara rinci, detail, ayat-ayat firman Tuhan itu apa aja, sehingga kita semua bertumbuh. Jadi kita tidak cuma tahu, tapi kita bisa mengerti. Dan ini adalah orang-orang yang punya karunia untuk mengajar. Puji Tuhan, kita punya gembala sidang Om Bin, itu sangat kuat dengan pengajaran. Sehingga ketika ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai, cenderung jemaat di Kahal itu tidak terlalu goyah. Kenapa? Karena pengajarannya kuat. Firman yang dikupas sama Om Bin satu persatu itu benar-benar detail, dan Om Bin bisa menyampaikan dengan baik sehingga kita mengerti. Ada orang-orang yang tadi Cina ngomong, kalau memang bukan pengajar, ketika ngoncai firman itu yang dengerin tidak mudeng, bahkan mungkin dia sendiri juga tidak mudeng apa yang dia omongin gitu. Tapi puji Tuhan kita punya orang-orang yang sangat kuat di sini. Nah, kita sebagai Kahal Next akan punya fungsi-fungsi seperti ini. Gue nggak tahu kalian akan dibawa kemana, dan ini sesuatu yang personal. Dan saya percaya bahwa ini akan muncul dari Kahal Next. Tujuannya adalah untuk apa? Ayat 12. Untuk apa? Memperlengkapi, bukan untuk gaya-gayaan. Bukan untuk, nah ini loh, Next punya rasul, Next punya gembala, Next punya pengajar-pengajar yang kuat. Tidak. Tujuannya untuk ini, untuk memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini siapa? Kita. Orang-orang yang sudah ditebus sama Tuhan, yang sudah diselamatkan sama Tuhan. Tujuannya untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi apa yang muncul dari dalam yang di next tadi, ada rasul, nabi, gembala, pengajar, pemberita Injil, itu tujuannya sekali lagi bukan untuk kita saja, tapi untuk ini, untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini adalah orang-orang yang akan Tuhan persiapkan untuk memperlengkapi kita semua, sehingga kita bisa memperluas kerajaan Allah, membangun tubuh Kristus. Jadi kita tidak berpusat kepada diri kita sendiri, tetapi ini untuk menjangkau orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Ya, jadi kita harus ngerti bahwa orang-orang ini akan muncul, tujuannya akan memperlengkapi kita supaya apa? Supaya kita siap ketika kita masuk ke dalam ladang pelayanan dan kita membangun kerajaan Tuhan di tempat ini. Jadi kalau Tuhan bawa kalian lagi berdoa dan Tuhan ngomong sama kalian, you are always welcome untuk ngasih tahu kita Tuhan ngomong apa. Karena kita nggak nunggu nanti, kita nggak nunggu kalian keluar dari sini, kita nggak nunggu kalian jadi Om Hin atau satu Om Hin baru kalian bisa gitu. No, I mean kalau kalian yang sudah ikut peron, kalian kemarin udah belajar untuk menyampaikan nubuat, betul? Berdoa dan menubuat. Yeah. The same thing it could happen. Itu bisa terjadi. Jadi jangan limit yourself. Jangan mikirnya ini bukan buat aku. No, ini buat next. Kalau ini buat next, ini buat kamu. Jadi karena ini karunia-Nya Tuhan, jangan bawa batasi Tuhannya dengan melihat kalian ya. Jadi kalau kalian ada, Ci aku kok Tuhan ngomong kayak gini, please tell us. Atau Ci aku dapat revelasi kayak gini, kasih tahu kita. Ci aku mau nyampein firman ke temanku, aku takut boleh ditemani, boleh. Maksudnya it could happen anytime, and kalian di sini boleh untuk mengasih tahu kita akan fasilitasi sebisa kita. Karena ini visinya kita, dan ini Tuhan ngomong buat kita. Jadi aku sangat encourage untuk kalian waktu kita ngomong amin tadi benar-benar diamini gitu loh. Karena aku percaya kita akan lihat kok. Karena Tuhan yang kasih, jadi Tuhan yang akan genapi. Amin. Next, ayat 13 sampai 15. Kita bacain ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa agen pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
kita dipanggil di zaman akhir. Kita tahu Om Hin sudah ngomong tentang akhir zaman, bolak-balik. Kita sudah tahu bahwa di zaman akhir akan banyak penyesat. Orang yang ngomongnya pertamanya Kristen, endingnya orang Kristen. Pertamanya ngomongnya sesuai Bible, endingnya Bible-nya dia buat sendiri. Orang yang ngasih tahu, oh ya kamu semua orang nggak usah percaya Kristus boleh masuk surga. Itu akan banyak kita dengar. Dan mungkin di sekelilingmu, atau mungkin kamu mulai mempertanyakan, kita di sini visinya Tuhan kita mau jadi jemaat yang sehat, yang dewasa. Dewasa itu tahu apa yang benar. Kalau di kata-katanya sampai kita mencapai kesatuan iman yang benar tentang anak Allah, bahwa Kristus itu satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang bisa kepada Bapa selain lewat Kristus. Bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia benar-benar datang ke dunia, mati di atas kayu salib menebus dosa kita, tapi dia bangkit dari ketiga, naik ke surga dan nanti akan datang kembali. Itu iman yang benar. Dan dalam apa yang kita kerjakan di Next ini, kita berdua, teman-teman pengurus, kita berusaha menggodok segala sesuatunya supaya apa yang kalian makan, apa yang kalian terima itu yang benar. Supaya, karena banyak yang bilang benar ternyata song, benernya hoax, benernya untuk kepentingan sendiri. No, kita mau yang kita benar baik sesuai Bible says. Itu visi kita. Jadi dalam apa yang kita kerjakan, semuanya kita mau bawa kembali ke kebenaran yang benar. Ya, jadi kita datang ke ibadah Next ini bukan cuma sekedar, aku mau ketemu temanku dan sebagainya. Tapi kita rindu bahwa ketika kita ada di sini, itu kita tidak cuma bangun fellowship satu sama lain, tapi ada sesuatu dalam diri kita, karakter kita, rohani kita itu juga bertumbuh. Jadi kita yang mungkin awalnya kita masih anak-anak, kan kita harus menuju dewasa ya. Kan lucu banget kalau kita posturnya badannya tua, tapi kelakuan kayak anak-anak. Itu jengkelin orang-orang asing kelakuannya kayak anak-anak. Isinya egois, aku. Minta apa enggak dituruti, ngambek. Bayangin ada orang tua minta apa enggak dituruti, ngambek. Itu kayak itu nih direkam itu pasti FYP, pasti viral gitu. Orang-orang kayak gitu. Jadi bukan berarti ketika kita secara physically mungkin masih muda, tapi kita tidak bisa dewasa. Tidak. Tuhan ngomong bahwa ketika kita bertumbuh, ketika kita punya satu kesatuan iman yang baik, maka kita akan dibawa menjadi orang yang dewasa. Mungkin kita secara postur masih muda. Waktu kemarin gue ikut TLS, itu membuka mata gue. Kenapa? Jujur, ketika kita kan mentor ada sesi sendiri ya, Goyong ini termasuk tua loh. Yang lainnya masih 25, sudah jadi youth pastor, 28, sudah mengembalakan 90 orang, ada yang 31, youth pastornya di PCC 31 umurnya. Saya 37. Jadi saya jujur waktu kumpul sama youth pastornya yang di Semarang, saya merasa muda. Kalau kalian tahu Babi itu sudah 55, itu youth pastornya di GB Gajah Mada. Kemudian yang di Alpha Omega itu Yogi, ya satu angkatan lah sama saya. Tapi ketika saya ikut TLS, saya kayak merasa sepuh tau deh. Karena saya ternyata umur saya tua, tapi untung muka saya tidak terlalu jauh lah sama mereka gitu. Bener gak? Siapa yang gak? Nah, jadi gini, kita semua kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, Goyong percaya bahwa kita akan mengalami satu kedewasaan secara cepat. Jadi nggak heran nanti ketika kalian sungguh-sungguh sama Tuhan, tiba-tiba kalian akan secara posisinya akan dibawa Tuhan jauh lebih tinggi dari Goyong. Kenapa? Karena kalian mengalami satu proses pendewasaan dan Tuhan akan memakai percepatan. Kalau kalian pernah baca ayat tentang orang yang Tuhan ngasih perumpamaan, orang yang kerja jam 7, jam 12, kemudian jam 5 sore upahnya sama. Itu bukan berbicara soal lama waktunya atau hitung-hitungan kok aku yang kerja dari jam 7 kok upahnya sama, enggak. Tapi itu mau menggambarkan bahwa nanti di akhir zaman Tuhan akan pakai orang yang kerja dari jam 7
orang yang kerja dari jam 12 dan orang yang kerja dari jam 5 sore. Tuhan akan pakai itu semua. Tuhan akan pakai percepatan yang mungkin jam 5 ini secara pekerjaannya hasilnya sama dengan orang yang kerjanya jam 7. Jadi Tuhan akan pakai kalian untuk satu pekerjaan Tuhan yang kalau di Markus dikatakan wow, yang begini belum pernah kita lihat. Sesuatu yang di luar secara kuyung, secara nalar pikirnya kuyung mungkin kayak, loh kok bisa ya? Loh kok bisa ya? Loh kok bisa gitu ya? Dan kuyung sadar ini bahwa nanti ketika kalian akan dipakai Tuhan jauh lebih dari apa yang kuyung lakukan, kuyung tidak akan heran, justru kuyung akan senang. Dan Tuhan akan pakai itu kepada kalian, dan kuyung percaya bahwa kalian akan mengalami satu proses pendewasaan dengan cepat ketika kalian sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Kalian sungguh-sungguh mau ngomong ke Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku, aku mau kau pakai, dan itu benar-benar dari dalam hati. Dan ketika kalian lakukan apa yang Tuhan mau, kalian akan jadi saksi buat orang-orang banyak. Dan tidak akan ada seorang pun yang akan menganggap kalian rendah karena kalian muda. Oke? Nah, kita harus ngerti bahwa di ayat 14 tadi, bisa minta mundur, akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang kelihatannya benar, kelihatannya baik, tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena sekarang ini banyak orang dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, banyak orang yang akhirnya ingin mencari ketenaran, ingin mencari viral, akhirnya mereka berusaha untuk membuat sesuatu yang kelihatannya masuk logika, tapi ternyata itu keliru. Kuyung akhir ini agak terganggu dengan kata-kata toleransi, karena sangat banyak sekali orang-orang pemuka-pemuka agama, hamba-hamba Tuhan yang mereka berusaha untuk menggunakan istilah toleransi ini dengan cara mencoba masuk ke dalam agama-agama lain. Dalam arti mereka ikut ibadahnya, ada yang sampai ada berita si artis terkenal yang Kristen terus tiba-tiba ikut pengajian, langsung beritanya, wah apa benar si A ini mu'alaf dan sebagainya. Tapi orangnya waktu ditanya, ya saya berusaha untuk membangun toleransi antar umat beragama dengan cara ya saya ikut ibadahnya mereka. Nah, buat kuyung itu sangat mengganggu. Kelihatannya baik ya, kelihatannya mereka membangun jembatan dan sebagainya. Tapi satu hal yang Tuhan pakai, bahwa diksi yang Tuhan pakai adalah terang dan gelap. Itu tidak bisa bersatu. Tuhan tidak pakai diksi hitam dan putih. Kalau hitam, warna hitam sama putih itu masih bisa dicampur. Jadinya apa? Abu-abu. Tinggal banyak hitamnya atau banyak putihnya. Semakin banyak putihnya, abu-abunya semakin muda. Kalau banyak hitamnya, abu-abunya semakin tua. Tapi Tuhan tidak pernah pakai diksi warna. Tuhan pakai diksinya terang dan gelap. Itu jelas banget. Ketika ada terang, ada gelap enggak? Tidak mungkin. Gelap terjadi ketika tidak ada terang. Jadi tidak bisa gelap sama terang dicampur, tidak bisa dioplos. Nah, Kuyung kan follow Instagramnya Christopher Tapiru. Dia habis ada acara itu, acara toleransi. Jadi ada 6 pemuka agama yang kumpul jadi satu. Di situ ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam, ada yang Konghucu, kemudian ada yang Kristen, ada yang Katolik. Mereka kumpul jadi satu. Nah, bagusnya Christopher Tapiru ketika dia menyampaikan sesuatu, dia ngomong bahwa toleransi itu bukan bicara soal menerima perbedaan. Dalam arti banyak orang yang salah kaprah dengan menerima perbedaan. Tapi justru toleransi itu adalah sama-sama menerima bahwa memang kita itu berbeda dengan orang lain, dengan agama lain. Jadi konsep terang dan gelap di mata agama lain, buat mereka itu terangnya mereka, sedangkan mungkin kita gelap. Di mata kita, firman Tuhan ini adalah terang, sedangkan apa yang mereka lakukan itu adalah gelap di mata kita. Itulah sebabnya toleransi itu bukan mencampur adukan, bukan menerima, oh kamu ini ngelakuin ini, ya so kita terima, akhirnya kita oplos, terus akhirnya kita bingung sendiri mana yang benar, mana yang enggak. Tapi justru
kalau kita mau ngomongin toleransi adalah ya memang kita berbeda. Caramu beribadah seperti itu, caraku beribadah seperti ini. Jadi kita punya pandangan sendiri-sendiri. Menurut kami sebagai orang Kristen, bahwa jalan satu-satunya menuju keselamatan adalah dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Clear, itu caranya kita. Nah, toleransinya adalah dari pihak mereka menghormati apa yang kita percaya. Dari kita juga sama, kita juga menghormati apa yang mereka percaya. Tapi bukan berarti kita mencampur adukan itu semua. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus waspada bahwa kadang toleransi itu kebablasan. Dan salah satu toleransi yang jelas itu adalah pisahnya Samaria. Jadi ketika kita tahu bahwa ada orang butuh dibantu, jangan kita tanya agamamu apa, itu tidak boleh. Ya, ketika ada orang dibantu, siapapun dia, apapun agamanya, kita harus bantu orang tersebut tanpa memandang latar belakangnya. Ini yang penting. Nah, semakin ke depan nanti akan muncul banyak hal-hal yang kelihatannya baik, kelihatannya kayak wah, basicnya kemanusiaan, LGBT sekarang. Banyak gereja-gereja di Amerika yang sudah menerima dengan berdasarkan macam-macam pembenarannya mereka. Sampai ada mereka punya kitabnya sendiri namanya Queen James. Karena ada King James version ya. Itu ada kitab namanya Queen James. Itu Alkitab warna putih, itu ada gambar pelanginya. Kalau kalian Google sekarang itu ada. Mereka punya kitabnya mereka sendiri yang untuk membuktikan bahwa LGBT itu tidak salah. LGBT itu diterima dengan dasar kemanusiaan. Jadi kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita diubah-ambingkan. Dan satu lagi, kedewasaan ini sifatnya personal. Jadi bukan nextnya sudah dewasa terus kita semua ikut dewasa. No. Kedewasaan itu sifatnya personal. Untuk itu kami semua pengurus di Next, kami semua berdoa supaya kalian ketika ada di tempat ini, kalian bertumbuh menjadi semakin dewasa. Karena kita tidak bisa mengandalkan siapa. Kalian mungkin selama kita masih ada di sini, oke lah. Tapi selama kita tidak ada di sini, misalnya nanti suatu saat Tuhan akan bawa Koyo sama Cinta masuk ke musim yang baru, di tempat ladang pelayanan yang baru, kalian tetap bisa bertumbuh karena kalian tidak mengandalkan manusia. Tapi kalian dewasa karena apa? Karena kalian berhubungan dengan Tuhan. Jadi yang tadi kita bahas bahwa tentang penyesat, tentang toleransi yang sekarang mulai dibawakan dan ke kiri, itu adalah hal-hal yang akan kalian temui next sekarang ini. Semakin ke depan akan semakin lebih ruwet dan semakin lebih tidak masuk akal. Zaman Cici dulu seumur kalian, LGBT itu kelihatan banget ini pasti salah. Tapi zaman kalian sekarang ada orang yang bilang LGBT itu tidak salah. Nanti semakin kalian gede, I don't know whatever, apalagi hal edan yang akan di bring up dunia yang dari tidak benar jadi benar gitu loh. Ini dan mereka tidak bring upnya langsung kelihatan ini salah gitu enggak. Mereka kan bawa ke gray area. Semakin banyak orang yang bilang itu betul LGBT kan gitu. Banyak semua orang rasanya tuh semua bilang itu benar. Padahal kan tidak benar. Makanya kita mau kalau kata-katanya di ayat yang ke bentar ya 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. So kita berharap dengan visi ini kalian keluar nanti, kalian kan mungkin tidak akan sekolah di sini, mungkin kamu akan universitinya di luar kota, ya. Yang mau universiti di luar kota siapa ya yang mau universiti di luar kota? Siapa tahu kalian universitinya nggak di Semarang, nggak ke Next. Kalian ke Surabaya, ke Jakarta, ke Singapura, ke luar negeri, Amerika, Jerman, kemanapun kalian pergi, kalian sudah bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengajaran. Nanti di sana bilangnya LGBT boleh, atau di sana bilangnya kamu tidak percaya Kristus tetap boleh masuk surga, terus kamu kayak ini kayaknya benar apa enggak? No, kita mau kalian jadi anak-anak yang punya pegangan kuat. Jadi waktu kalian keluar mau dikasih pengajaran apa aja kalian tahu mana yang benar. Itu visinya kita. Itu yang Tuhan taruh. Kenapa kalian taruh di sini? Jadi selama kalian di sini, kami akan mengusahakan supaya kalian menerima makanan yang benar-benar benar. Benar. Yang sesuai sama Bible. Ya mungkin tidak enak. Mungkin makanannya kok gini loh sih? Kok enggak kayak di sana kayak terlalu strict atau terlalu apa? Tapi
rapidnya bener. Kita nggak mau kamu, kita kasih, ya ini bolehlah gini sedikit. Tapi lama-lama belajar jadinya nggak karuan. No, we want you guys untuk bisa berdiri jadi dewasa. Jadi kalian tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat yang tidak jelas nantinya. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kalau tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan bilang Tuhan akan kasih 5 jabatan di sini yang fungsinya untuk membangun tubuh Kristus, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Tuhan juga mau next jadi anak-anak yang dewasa. Tuhan juga bilang bahwa kalian semua dipanggil menjadi satu dan diikat oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi kalian semua di tempat ini, kalian punya fungsinya kalian masing-masing di next. Each and every one of you. Whether kamu udah ketemu, kamu udah tahu kamu mau jadi apa, atau kau belum tahu kamu mau jadi apa. Tapi kami percaya kalau Tuhan kasih visi ini, maka Tuhan sudah panggil kamu, Tuhan sudah panggil kamu, Tuhan sudah panggil kamu yang paling belakang, kamu yang paling belakang, Tuhan sudah kasih. Ini loh fungsimu. Dan kalau di sini dibilang bahwa daripadanya seluruh tubuh, kita punya tubuh yang besar, gereja global. Gereja secara dunia itu juga tubuh Kristus. Gereja semua itu tubuh Kristus, KHL adalah bagian di situ. Kita punya bagiannya kita sendiri. Di Indonesia juga ada tubuh Kristus yang besar secara gereja-gereja, KHL ada di situ. Jadi jangan kalian lihat gerejaku panggilannya apa, gereja lain itu panggilannya beda. Karena apa? Panggilannya beda-beda. Fungsinya beda-beda. Kalau di sini kan dikatakan menjadi satu dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi setiap orang punya fungsinya masing-masing. Kalian lihat tubuhnya kalian, fungsinya beda-beda deh. Mata fungsinya sendiri, betul? Tangan fungsinya sendiri, betul? Ya, sama, gereja juga sama. Jadi kalian jangan compare JPCC kok kayak gitu ya, KHL kok kayak gini ya, IFGF kok kayak gitu ya, KHL kok kayak gini ya, GMS kok kayak gitu ya, KHL kok kayak gini ya, GKI kok kayak gitu ya, KHL kok kayak gini ya. Loh, semua orang itu, semua gereja itu ada panggilannya sendiri-sendiri. Kayak tubuh yang fungsinya di dalam tubuh fungsinya beda-beda. Itu as a global church. Kita, gereja kita, next yang kecil ini, juga kalian diikat jadi satu tubuh. Ada yang fungsinya jadi mata, ada yang fungsinya jadi tangan, ada yang fungsinya jadi mulut, ada yang fungsinya jadi di dalam yang tidak kelihatan. Jantung, nanti tiba-tiba jantungnya keluar mati, ya toh? Biar di dalam aja, nggak usah kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting berfungsi. Sama, kamu juga, kita juga, dan kalian semua. Jadi kalau kalian masih merasa, "Nggak, aku dipanggil untuk datang ke gereja jam 5, Ted duduk, nyanyi puji Tuhan, dengar firman, tak catat, selesai pulang ikut M3, pulang, bye." No guys, I'm so sorry, because you're in next. Tuhan tidak panggil kamu kayak gitu, oke? Bilang sama temennya, "Heh, kamu tidak dipanggil kayak gitu." Kamu tidak dipanggil kayak gitu. Yang di depan kalem banget. Kalian tidak dipanggil kayak gitu, percaya, amin? Amin, kalian tidak dipanggil kayak gitu. Dan jangan heran, kalau orang main piano pintar, jarinya super lincah, yang dipuji apa? "Wah, kamu hebat ya, jarimu lincah banget ya main piano ya." Terus mata, "Lah aku sing liat note kok, aku ndak melu dipuji, sing dipuji kok jari tok." Lah aku piye aku bagaimana dengan aku yang melihat notnya ini? Terus otak, "Lah aku yang menerjemahkan di kepalamu ini, bagaimana dengan aku yang kelihatan?" You got it? What I mean? You got it? Ada yang fungsinya jadi tangan, mungkin dia yang dipuji, "Wah keren ya." Terus kamu jadi mata kayak, "Lah kok dia saya dipuji, aku loh, saya nyiapno di belakang loh." Atau kontennya bagus, "Wah hebat ya ini yang merangkai ya." "Loh aku scriptwriternya." "Loh aku yang megang HP." "Loh aku yang ngedit loh." Terus ngambil gambar. Nah iya. Kalau jiwa kameramennya keluar. Terus kayak motong. Nggak bisa, you cannot compare. Kamu nggak bisa bandingin.
Kayak mata nggak bisa nesu sama tangan. Kok kamu tok sing dipuji, aku kok nggak dipuji. Jantung apalagi yang di dalam, pokoknya yang tambah semua semakin kowe nggak kelihatan semakin penting. Percayalah semua nggak kelihatan itu penting. Tapi kan terus nggak bisa, aku harus keluar, nggak bisa dong. Aku mau di luar, nggak bisa. Dan semua orang itu punya kadar pekerjaan masing-masing. Yang bagiannya jadi pemain musik, berlatihlah dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Yang WL berlatihlah dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Yang cuma jadi Asyar di bawah, guys, Asyar hari ini siapa? Boleh kasih tepuk tangan buat Asyar kita? Guys, you are very important. Betul. Kalau nggak ada yang nyambut kalian di bawah tuh kayak Yes. sepi Minggu kemarin, sekali. minggu kemarin saya datang, biasanya kan ada geblek kaplak gitu ya. Saya masuk tuh kayak sumbungi, rasanya aneh gitu, ada yang nggak pas gitu, ada yang kurang gitu. Itu karena hasilnya waktu itu desa semua ya. Oh, karena mendadak kan tidak ada di jadwal ya. Harusnya kan minggu kemarin kita mau ada activity, tapi karena kita beberapa ikut LS, akhirnya kita set ibadahnya menjadi talk show kemarin itu. Dan itu rasanya aneh banget, datang nggak ada yang keplek-keplek itu kayak gimana gitu. Meskipun ruangannya adem sih, tapi rasanya gimana, kurang hangat. Mungkin karena adem ya ruangannya. Jadi kalian yang Asyar, you guys are awesome. Yes. Kalian yang bantuin nata kursi, you guys are awesome. Kalian yang di belakang ngeklik-ngeklik, you guys are awesome. Ya toh? Kalian semua dan setiap kalian itu dipanggil. Jadi I really hope kalian akan find apa yang kalian bisa lakukan buat pekerjaan Tuhan. Bukan buat Cina, bukan buat Oyung ya. Kami tidak mengorbitkan kalian atau buat kalian sih. No, ini buat Tuhan. Jadi kami percaya, dan kalau Tuhan yang bilang, Tuhan yang memampukan. Ya kan? Tuhan, kalau Tuhan itu apa kata-katanya kemarin tuh yang di IG itu, Tuhan memperlengkapi orang yang mau. Jadi ini visinya kita. Jadi kalian akan terpanggil di dalamnya. Jadi kalian harus siap kalau nanti Tuhan memakai kalian. Jadi kalian harus siap ya. Ketika ini muncul tiba-tiba ada orang-orang yang tiba-tiba kayak dapat suara Tuhan, terus loh, kok aku dapat Tuhan kayak berbicara sesuatu sama aku ya. Untuk next ini supaya dibawa kemana? Jangan heran ketika kalian dapat itu, jangan terus kalian berpikir bahwa kayak aku cuma kurungan ini cuma mungkin suara hatiku saja. No, tapi Tuhan bisa pakai kalian. Tuhan bisa pakai kalian apapun itu, sebagai rasul, pemberita Injil, pengajar dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa kita semua tidak ada yang jadi penonton. Tuhan akan pakai kita semua, kita akan terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan kita percaya ketika kita datang ke sini, ketika kita benar-benar menyiapkan hati bahwa Tuhan, aku ke sini bukan untuk absen bahwa saya sudah datang ke gereja. Tapi saya benar-benar datang ke sini, saya beribadah, saya benar-benar mau mendengarkan Tuhan mau berbicara apa hari ini. Tuhan mau aku belajar apa hari ini. Ketika kalian punya menyiapkan hati ya, tahu nggak? Kalau Tuhan pakai perumpamaan hati itu sebagai tanah. Itu tahu tanah yang firman yang ditabur di jalan, di pinggir jalan berbatu dan sebagainya. Tapi Tuhan pakai diksinya itu tanah. Tanah itu kalau mau ditaburi oleh firman Tuhan itu perlu dibajak. Ya. Jadi proses pembajaan hati kita itu dengan kita menyiapkan hati kita. Jadi supaya firman itu bisa benar-benar bertumbuh. Kalau tanah tidak dibajak dulu, firmannya itu tidak bisa, benih firmannya nggak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena hatinya tidak siap, tanahnya tidak siap. Tanahnya harus disiapin dulu, dibajak dulu. Ketika firman itu masuk, maka firman itu bisa bertumbuh dengan baik dalam hati kita. Jadi kita perlu ngerti bahwa kita juga perlu menyiapkan hati kita. Kalau kita mau disempurnakan selalu seperti Kristus, maka kita harus menyiapkan hati kita. Hati kita ini perlu dibajak. Kemudian kita semua akan diikat, akan rapi, tersusun oleh pelayanan semua bagian. Jadi setiap orang akan punya fungsinya masing-masing, akan punya tugasnya masing-masing. Tuhan akan beri talenta kepada setiap kalian. Kalian jangan iri-irinan, ada yang kok talentaku cuma 1, dia dapat 2 talenta, dia punya 5 talenta. Percayalah,
talenta itu kalian mau dapat berapapun, tapi kalau tidak dikerjakan, maka itu tidak bisa bermultiplikasi. Dan percayalah, orang yang dikasih tanggung jawab lebih, yang dikasih 2 talenta, 5 talenta, itu tanggung jawabnya juga lebih besar. Kalau orang dikasih talenta bisa bermain musik, dia harus benar-benar pakai itu, mereka harus menyediakan waktu untuk latihan dan sebagainya. Terus orangnya dikasih talenta lagi untuk mengedit video misalnya, dia harus belajar lagi cara mengedit video dengan baik. Kemudian orang itu dikasih talenta untuk memimpin komsel, akhirnya dia harus belajar lagi untuk bagaimana caranya menyampaikan dengan baik. Semakin banyak talenta, semakin banyak tuntutannya, semakin banyak hal yang harus kalian lakukan. Jadi kalau misalnya kalian merasa bahwa aku belum menemukan talentaku, atau kalian merasa talentanya cuma 1, percayalah, ketika kalian lakukan, ketika kalian benar-benar pakai talenta dengan baik, maka itu akan multiplikasi. Saya awalnya ketika saya bertobat, saya pengen melayani Tuhan, tapi saya tidak tahu saya bisa apa. Ada yang ingat pelayanan saya pertama apa? Nah, di sekolah minggu jadi tiang. Kalau ada anak-anak berisik itu, gerombol, jawil. Udah, pelayanan saya pertama itu. Kenapa? Karena saya tidak tahu saya bisa apa waktu itu. Saya tidak punya keluarga saya yang bisa main musik, cuma saya. Jadi kalau dulu saya belum bisa main musik, kepikiran aja enggak saya bahwa saya bisa main musik, karena di background keluarga saya, sepupu-sepupu saya enggak ada yang bisa main musik. Musik itu apa enggak tahu. Saya sekolah juga tidak ada pelajaran seni musik. Jadi itu jauh di luar pikiran saya. Tapi ketika saya melakukan saya punya talenta apa? Kehadiran saya. Lumayan. Orang anak-anak kalau lihat saya itu agak takut. Gitu. Kalau dulu ada yang siapa? Vivi. Itu ciciknya Cik Kiki. Dulu ada yang waktu Vivi datang sama anaknya Tante Lilis. Itu waktu pertama kali datang ke Semarang, gabung di Kahel. Dia cerita, dia tuh takut ngomong sama saya. Karena waktu itu ngomongnya gimana? Berkarisma. Dan mungkin itu yang akhirnya membuat, pantesan anak sekolah minggu kalau ada kunjung langsung. Jadi ada aura-aura yang mencekam ketika saya ada di situ. Tapi ketika saya sungguh-sungguh saya lakukan itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, Tuhan mulai tambahkan 1 talenta lagi, Tuhan mulai tambahkan 1 talenta lagi. Dan sekarang inilah Beyong. Tapi ketika Beyong lakukan itu dengan setia, Beyong percaya bahwa itu bisa multiplikasi dan Tuhan akan buka pintu-pintu yang lain. Jadi kalian harus menyiapkan diri kalian, yakinlah bahwa Beyong menerima kalian, kita semua menerima kalian apa adanya. Tetapi kita tidak akan membiarkan kalian hidup apa adanya. Ya. Jadi kami menerima kalian, kita semua di sini pengurus menerima kalian. Kalian juga harus saling menerima satu sama lain. Tapi kalian juga harus ingat bahwa kita tidak akan membiarkan teman kita hidup apa adanya. Kita mau buat bareng-bareng. Jadi seperti visi kita, kalau tadi udah ngomong macam-macam, kita minggu depan masih akan ngomongin tentang Ready in the Next Generation. Kita akan masih bahas detailnya. Tapi untuk closing part ini kita mau tahu, kita mau bawa kalian untuk mengerti apa tujuan yang Tuhan taruh buat kalian. Yeah. Sebagai kalian as part of the next, sebagai kalian di sini umat percaya. Jadi kalau kita mau lihat tujuan kita itu betul apa enggak, kita akan mau lihat arahnya kita itu benar apa enggak. Arahnya kita benar apa enggak itu kita lihat dari apa? Dari hal-hal yang biasa kita kerjakan. Hal ini sudah kemarin kita bahas waktu discussion-nya, dan ini akan jadi perenungan kita di M3 hari ini. Oke? Jadi kita akan bahas tentang hal-hal kecil yang sering hal yang selama ini kamu anggap sepele, kecil atau membosankan, dan 1-2 hal yang kamu sangat passionate yang kamu lakukan tanpa dibayar. Untuk bisa lihat tujuanmu itu benar apa enggak, kita mau lihat dari arahmu. Kalau arahmu ini benar, maka harusnya tujuanmu benar. Along the way, Tuhan akan berbicara sama kalian. Tuhan yang akan bukain pintu demi pintu, ways demi ways. Jadi
it will be the closing today. So kita nanti akan bahas di M3 kita masing-masing. Next week kita ngomongin tentang Ready the Next Generation lagi. Oke? Kahal next? Ready the Next Generation. Asik. Kita berdoa ya. Yuk. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk sore malam hari ini, untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Kami boleh diingatkan lagi tentang visi dari Kahal Next Tuhan, di mana kami mau reading the next generation, yang membawa Kristus kepada dunia dengan membangun jemaat yang sehat, dewasa, melayani dan misioner Tuhan. Dan kami percaya bahwa visi dari Efesus ini akan Kau genapi Tuhan, Kau yang akan menyatakan, Kau yang akan bicara pada setiap kami, dan semua dari kami Tuhan akan mengalami Engkau, dan Kau akan pakai setiap kami bagi pekerjaan rumah Tuhan. Kami rindu bahwa setiap kami datang ke tempat ini Tuhan, kami datang dengan satu motivasi yang benar, di mana kami mau belajar, kami semakin rindu untuk semakin serupa dengan Engkau, sehingga kami bukan lagi anak-anak, tapi kami menjadi memiliki karakter yang dewasa Tuhan. Dan kami, ketika kami ada di dalam fase dewasa Tuhan, kami tidak mudah diubah-ubahkan oleh angin pengajaran apapun, karena kami tahu kami berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, dan kami percaya bahwa Kau akan pakai setiap kami, apapun itu Tuhan, talenta kami, kecil, besar, kelihatan, tidak kelihatan. Kami percaya Tuhan, setiap talenta yang sudah Kau percayakan kepada setiap kami Tuhan, itu punya satu tujuan, dan kami tahu bahwa hidup kami bukan hanya sekedar untuk diri kami saja, tapi kami rindu bahwa Engkau akan pakai setiap kami dengan apa yang kami punya, talenta yang kami punya Tuhan, untuk bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di luar sana Tuhan. Kami ucap syukur, terima kasih. Kami percaya kami akan capai visi ini bersama-sama Tuhan. Ini bukan visi 1-2 orang saja, tapi ini adalah visi kami semua sebagai anggota Kahal Next. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya serahkan pada MC. Oke, terberkati oleh firman Tuhan, boleh beri kemuliaan untuk Tuhan. Terus kita juga mau bilang seperti biasa, thank you Papa dan Mama Next, Tuhan Yesus memberkati. Oke, 3, 2, 1. Thank you Papa dan Mama Next, Tuhan Yesus memberkati.